Cara pembuatan Gantt-chartnya itu kita pencet summary biar tasnya terorganisasi. Habis itu kita masukkan summary task sama task, lalu kita ambil tanggal awal sampai tanggal akhir. Maka durasi berdasarkan hari kerja otomatis muncul. Terus next. Kemudian untuk kalender, tolong Dix naik ke atas. Untuk kalender pengerjaannya, yang pertama tuh ada persiapan awal, itu dibutuhkan 5 hari untuk mempersiapkan project ini. Yang pertama yang untuk dipersiapkan pada awal-awal pembuatan project adalah mengumpulkan tim produksi, yaitu digunakan untuk memproduksi suatu acara. Kemudian mencari vendor untuk menyediakan semua yang dibutuhkan pada acara tersebut. Dari tanggal 3 sampai tanggal 5 hal tersebut harus dilakukan, dan tim produksi dan vendor harus saling sama-sama memulainya. Kemudian terdapat membuat logo. Membuat logo dibutuhkan 4 hari kerja. Dan yang di dalamnya terdapat ide logo, yaitu saat dimana harus memikirkan bagaimana logo akan dibuat. Kemudian meeting dengan desainer, yaitu agar logo-logo dapat dibuat dan dapat dipilih pada selanjutnya, yaitu penentuan logo yang dibutuhkan 2 hari kerja. Nah, untuk predecessor atau progresnya, ide logo tuh harus persiapan awal harus selesai untuk melanjutkan atau memulai pembuatan ide logo. Kemudian nomor yang ide logo yang meeting dengan desainer. Jadi nomor 6 tuh harus start dulu, baru meeting dengan desainer ini baru bisa selesai. Yang dimana dibutuhkan progres oleh tim produksi. Kemudian penentuan logo, meeting dengan desainer harus selesai terlebih dahulu, baru bisa dapat menentukan logonya tersebut. Kemudian ada menentukan acara yang dibutuhkan 9 hari kerja. Penentuan judul acara, penentuan konsep acara, penentuan bintang tamu, penentuan desain stage, kemudian ada penentuan hasil akhir. Penentuan konsep acara dibutuhkan waktu 5 hari, di mana persiapan awal harus diselesaikan dulu, baru dapat memulai penentuan konsep acara. Kemudian penentuan judul acara yang dibutuhkan waktu kerja 2 hari, di mana penentuan konsep acara harus memulai terlebih dahulu, baru bisa dapat, dan penentuan judul acara dapat memulainya juga. Kemudian ada penentuan bintang tamu dan penentuan desain stage yang dibutuhkan untuk 3 hari kerja untuk bintang tamu, kemudian 2 hari kerja pada desain stage. Dan untuk memulai penentuan atau progres ini, konsep acara harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian ada penentuan hasil akhir yang dibutuhkan 1 hari, di mana dari keempat penentuan tersebut harus diselesaikan baru dapat menentukan hasil akhirnya. Kemudian ada persiapan tayang, di mana isinya ada menyusun jadwal acara, mengelola video, menguji penyiaran. Persiapan tayang dibutuhkan waktu 17 hari kerja, di mana menyusun jadwal acara dibutuhkan 15 hari, dan terdapat riset permintaan tertinggi pada hari apa, kemudian penentuan waktu acara pada jam berapa, penentuan hari tayang, yaitu dibutuhkan demand tertinggi pada hari apa. Riset permintaan tertinggi itu dibutuhkan 5 hari kerja agar dapat mengetahui rata-rata orang meminta pada hari apa acara tersebut ditayangkan. Riset ini dibutuhkan progres persiapan awal agar dapat memulainya, yang dikerjakan oleh tim produksi. Penentuan waktu acara dibutuhkan 3 hari kerja juga, di mana riset permintaan tertinggi harus diselesaikan terlebih dahulu. Begitu juga dengan penentuan hari tayang. Penentuan hari tayang untuk memulainya, riset permintaan tertinggi harus diselesaikan terlebih dahulu juga. Mengelola video di mana isinya terdapat konsep video dan editing video dan sound.
Untuk progres ini mengolah video, dia harus digunakan editor atau tim produksi, yang dimana agar dapat video tersebut diedit membutuhkan 12 hari kerja, kemudian konsep videonya ada 5 hari, membutuhkan 5 hari, dimana persiapan awal dan penentuan konsep harus diselesaikan terlebih dahulu baru dapat memulai konsep video ini. Kemudian ada editing video dan sound, membutuhkan 8 hari karena editing video sangat harus mendetail dalam mengeditnya. Dimana untuk menyelesaikan ini nomor 11 harus diselesaikan, baru nomor 22 dapat diselesaikan. Kemudian ada juga menguji penyiaran, membutuhkan 5 hari kerja. Menguji penyiaran itu terdapat menyempurnakan acara, membutuhkan 5 hari kerja. Tes kualitas sound dan video, suara dan video, 5 hari kerja. Kemudian mempersiapkan stage dan lighting, 2,5 hari kerja. Menguji penyiaran harus melewati progres persiapan awal, kemudian persiapan tayang, persiapan awal, konsep video, dan penentuan menyusun jadwal acara dan mengolah video juga harus dilewatinya agar dapat memulainya. Menyempurnakan acara, yang dimana isinya kerjanya adalah seperti persiapan sebelum acara ini tayang. Persiapan awal harus diselesaikan, kemudian penentuan konsep acara dan lain-lainnya harus diselesaikan dulu agar dapat memulainya. Naik dikit. Oke. Dikit aja. Udah. Kemudian ada mempersiapkan stage dan lighting, dimana membutuhkan 2,5 hari kerja. Kemudian untuk progres ini, menyempurnakan acara harus dimulai agar ini dapat dimulai juga. Kemudian terakhir penyiaran perdana yang dibutuhkan 30 hari kerja. Penyiaran perdana adalah dimana acara ini dimulai untuk pertama kalinya. Dan semua progres harus diselesaikan agar dapat memulai penyiaran perdana. Lanjut. Oke. Dan ini adalah resource dari project ini, di mana tim produksi merupakan tipe work dengan inisial T, merupakan grup pekerja dan maksimum unitnya sebesar 100% dengan standar rate-nya 1 juta per hari, overtime rate-nya tuh 100.000 per hari, dan biayanya yang digunakan itu selama Rp0. Accrue-nya pada awal berbasis kalender Indonesia. Kalau vendor itu tipenya pekerja, work, istilahnya inisialnya V dan grupnya adalah pekerja. Maksimum unitnya itu 100%. Dan standar rate-nya itu sebesar 500.000 per hour. Dan overtime rate-nya itu 100.000. Cost-nya itu sebesar 0. Dan pada awal-awal, dan base kalendernya ini kalender Indonesia. Nah, ini desainernya juga type work, inisial D, termasuk golongan pekerja. Ini maksimum units-nya itu sebesar 100%. Ini standar rate-nya 250
ribu per hour. Dan ini overtime rate-nya 100.000, cost-nya 0. Dalam permulaan, dan base kalendernya ini kalender Indonesia. Terus pakai peralatan Photoshop, maksudnya aplikasi Photoshop. Type-nya material 1 set. Dan standar rate-nya itu 30.000. Cost-nya ini berada 0 rupiah. Digunakan pada akhir-akhir ini. Ini After Effects buat ngedit video, termasuk material juga. Ini dalam satu set inisial A, standar rate-nya 48.000 dan termasuk prorated. Dan ini lighting buat pencahayaan, termasuk material dengan satuan buah, dan standar rate-nya itu sebesar 1.649.000 pada saat start. Nah, habis itu kita lihat pada S-curve. Nah, pada S-curve ini semua progres ini berada dalam 100% progresnya. Stabil, tapi pada cash flow-nya ini kumulatif cost-nya tuh meningkat apabila nilai cost-nya itu mau mencapai 455.697.000 dan penyiaran perdananya tuh cuman sebesar 240.000 buat biayanya. Perbandingan cost sama kumulatif cost berbanding terbalik karena nilai proyek stasiun TV dan penyiaran perdananya lebih gede yang proyek stasiun TV biayanya. Sedangkan kumulatif cost-nya tuh lebih tinggi buat yang penyiaran perdananya. Sorry, untuk kos penyiaran perdana 240 juta. Dan proyek stasiun TV memiliki kos 455.697.000. Semakin banyak resource-nya, maka semakin mahal juga biaya untuk pekerjaan project TV online ini, karena membutuhkan peralatan-peralatan untuk pembuatan videonya dan juga untuk penyusunan acaranya. Maka sesuai predecessor yang ditentukan, maka tahap pengerjaan akan semakin terselesaikan.